They don't die, they just fly higher. Mereka tidak mati, mereka hanya terbang lebih tinggi. Ungkapan yang terus-menerus kita saksikan di televisi, lengkap dengan ilustrasi musiknya yang memilukan, sungguh membuat hati banyak orang tersentak dan terhenyak, meskipun tidak ada seorang sanak saudara sendiri yang menjadi korban pesawat AirAsia Surabaya, Singapura saat itu. Pikiran pun menerawang ke bilik keluarga. Seandainya hal itu terjadi pada keluargaku. Oh tidak. Ilustrasi di atas menyajikan dengan jelas sebuah data dan fakta bahwa tidak ada seorang pun yang akan tahu kapan akan meninggalkan dunia ini. Bisa saja hari ini kita bercengkrama dan bercandaria, namun siapa sangka esok hari tidak lagi datang. Mungkin pula kita sangat yakin pada kehidupan ini karena fisik dan psikis masih sehat dan kuat. Namun siapa sangka besok lusa ajal akan menjemput, bukan dari kesehatan fisik, jasmani, rohani, tapi dari sisi yang lain. Sebagaimana yang terjadi pada keluarga tercinta dari pesawat nahas di hari Minggu itu. Sungguh sebuah kisah sedih di hari Minggu yang tidak pernah terduga atau diduga. Saudaraku, hidup ini tidak pasti. Kematianlah yang pasti. Tidak seorang pun yang akan tahu apakah ia akan terlahir kembali setelah kematian ini. Tidak pula ada yang tahu jika kelahiran kembali itu ada, apakah akan membuat kehidupannya lebih baik. Namun ada satu hal yang pasti, yaitu kematian. Setiap orang akan mati. Kaya miskin, pandai pandir, tampan cantik jelek, tinggi pendek, pejabat penjahat, dan seterusnya. Semuanya tidak akan mampu menawar takdir kematiannya. Karena itu pertanyaan selanjutnya adalah, apakah perjalanan hidup menuju ke alam bahagia sudah Anda siapkan? Dan sekarang sebagian pemuda menjawab, nantilah kalau sudah tua, aku akan lebih banyak beramal dan bersosial terhadap sesama. Lalu pertanyaan sarkastis dan realistis yang bisa kita ajukan adalah, Anda yakin akan hidup sampai tua? Mungkin sang pemuda harus bercermin pada kejadian jatuhnya AirAsia di atas. Ada korban yang berusia belasan tahun, ada pula yang lebih dari setengah abad, dan seterusnya. Jadi, apakah usia muda menjamin hidup lebih lama? Saudaraku, jika kesempatan untuk melakukan kebajikan itu ada, lakukanlah segera mungkin karena esok belum tentu tiba. Mungkin pula sudah tidak ada. Lakukan sesuatu dengan baik, buat sesama sejak usia dini. Melakukan kebajikan itu sederhana, tidak selalu berurusan dengan materi. Ia bisa berupa apapun yang kita miliki. Jika tidak menyandang uang, kita bisa memberikan barang pantas pakai untuk orang lain yang membutuhkan. Jika tidak ada benda, kita masih bisa memberikan gagasan, saran agar kehidupan mereka menjadi lebih baik. Seandainya gagasan pun tidak mampu kita berikan, kita masih bisa mendoakan agar mereka sukses menjalani kehidupannya. Dan jika doa pun tidak mampu kita lakukan, sudah saatnya kita didoakan oleh orang lain. Saudaraku, seandainya Anda memiliki tabungan berlimpah di bank, ingatlah bahwa saat Anda sekarat di ruang ICU, tabungan materi itu mungkin sudah tidak bisa lagi menyelamatkan hidup Anda. Dokter sudah menyerah, dan itu artinya hidup Anda tinggal menghitung hari saja. Dan pada saat itu, jika Anda baru berpikir untuk melakukan kebajikan, mungkin hasilnya tidak lagi maksimal. Pertama, karena perbuatan itu sungguh terlambat, walaupun tetap baik. Kedua, hal itu dilakukan dengan penuh transaksi alias transaksional, tidak tulus dari hati. Karenanya, tabunglah kebajikan mulai dari sekarang, mumpung masih ada kesempatan dan kemampuan saat ajal belum menjelang. Semoga kebajikan kita itu nanti bisa ditarik saldonya, lengkap dengan bunganya yang akan berlimpah, siap mengantarkan kita, pemiliknya, ke rumah bahagia di sini maupun di sana. Selamat menabung kebajikan, semoga bermanfaat. Saya Poni Janleo, salam mantap.